فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في العافية ثم إلى رحمنا ويثمر من حاضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا من سعد في بداية هذا المسجد ومعاد أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد واسم الفاتحة. المستقيم صراط الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih dalam sekitar cerita Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an. Begitulah Al-Imam Bukhari siang dan malam, pagi dan sore selalu disibukkan untuk mencari hadis-hadis Rasulullah. Dikumpulkan itu hadis, dirawat itu hadis, diteliti itu hadis, diajarkan itu hadis. Setiap mendapatkan satu riwayat hadis, beliau mengambil wudu, salat 2 rakaat, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang berjarak bermil-mil harus dilalui untuk mendapatkan satu riwayat hadis. Beliau mengumpulkan sampai 600.000 hadis. Kalau 600.000 hadis, setiap hadisnya disyukuri dengan 2 rakaat, berarti jumlah rakaatnya salat untuk syukur kepada Allah atas dapatnya hadis adalah 1.200.000 rakaat. Itu bukan salat sunnah yang lain ya, belum salat fardunya, belum qiyamul lailnya. Itu hanya salat di dalam mendapatkan per hadis untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Imam Bukhari radhiyallahu an setelah menjadi dikenal bahwa beliau adalah pemimpin ahli hadis, imamul muhaddithin, maka semua menjadi tertarik dengan Imam Bukhari. Beliau tinggal ada di Bukhara, tidak terkecuali amirnya, gubernurnya, pejabatnya juga tertarik dan meminta Imam Bukhari untuk supaya mengajar ada di istana. Imam Bukhari diminta untuk mengajar hadis tadi itu ada di istana. Tentunya yang hadir adalah pejabat-pejabat khusus, anak-anak mereka. Beliau menolak sambil menyatakan, la adzullul ilma wa la ahmiluhu ila abwabin nas. Tidak mungkin aku akan menjatuhkan nilainya ilmu atau aku membawa ilmu ini untuk aku sodorkan kepada manusia. Ilmu yang harus dicari
bukan ilmu yang mencari. Tuh, menghargai ilmu. Kemudian si amir, gubernur tadi itu, kepala daerah tadi itu menyatakan kalau begitu buat aja majelis khusus, jangan majelis umum ada di masjid. Nanti kita pun juga akan hadir ke sana. Beliau pun juga menolak seraya berkata, la yasauni an akhussa qauman bis sama'i duna qaum. Enggak mungkin aku akan bisa menjadikan hadis ini didengarkan oleh orang yang dikhususkan, khusus pejabat, kemudian rakyat, petani nggak mendengarkan, nggak bisa. Kalau mau dengarkan sama-sama di masjid, statusnya semuanya sama butuhnya dengan hadis. Akhirnya ya terjadilah kesalahpahaman. Si pemimpin dari itu diusir Imam Bukhari dari daerahnya Bukhara. Keluar Imam Bukhari juga. Tidak lama dicari, ditangkap Imam Bukhari, diriwayatkan sampai Imam Bukhari meninggal dunia. Tapi Allah tampakkan amir dari itu mendapatkan bala dari Allah, pemimpin dari itu, dan juga orang yang membantu. Diriwayatkan bahwa ketika Imam Bukhari keluar dari Bukhara, maka penduduk Samarkand meminta untuk datang ke daerahnya. Kemudian beliau berangkat menuju ke sana, sampai ada di daerah namanya Khartank. Beliau mendengarkan bahwa di Samarkand itu terjadi fitnah terhadap dirinya, sehingga ada dua kubu. Ada kubu kepingin didatangi oleh beliau, ada kubu yang tidak menghendaki kedatangan beliau. Akhirnya beliau tinggal ada di Khartang tadi itu. Satu malam setelah beliau qiyamul lail pada malam hari raya Idul Fitri, beliau memohon kepada Allah, Allahumma gabbagat alayyal ardu bima rahubat fagbidni ilaik. Ya Allah, udah rupanya bumi ini semakin sempit bagiku. Ya Allah, cabutlah nyawaku untuk kembali kepadamu. Maka beliau pada malam itu juga meninggal dunia. Oh bukan, beliau berdoa ada di bulan Ramadan ya. Maka dalam beberapa hari berikutnya beliau meninggal dunia, yaitu pada malam Idul Fitr tahun 2056 Hijriah. 256 Hijriah. Umur beliau 62 tahun. Akhirnya beliau dikebumikan ada di daerah Khartang. Jadi kena fitnah itu Imam Bukhari, sampai akhirnya nggak disenangi oleh pemerintahan, kemudian juga beberapa orang kemakan fitnah. Akhirnya meninggal dunia di situ. Tapi
karomahnya ditampakkan oleh Allah. Dari kuburan Imam Bukhari itu keluar bauan yang sangat wangi, seluruh kota Khortang itu menciumnya. Jadi mereka cari dari mana sumber ini bau yang wangi, ternyata keluar dari makam beliau, kuburan beliau. Sebagai bukti tidak benar itu fitnahan, beliau adalah orang yang sangat berjasa di dalam mengabadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Imam Bukhari. Begitu seharusnya ulama. Ulama itu adalah bukan orang yang menjual ilmunya atau menggadaikan ilmunya, atau ulama tadi itu menjatuhkan ilmu. Ketika diminta datang ke sini, bukan menjajakan saya ustadz ini kepada pejabat untuk dikasih, bukan. Dan perlu diketahui, setiap orang yang di dalam dia tadi itu mempertahankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, jangan tunggu pujian. Yang banyak itu adalah fitnaan. Walaupun nggak ngerugikan orang, walaupun ngajar tok, fitnah. Yang didapatkan bukan pujian. Karena itu kalau kamu itu jadi ustadz, jadi kiai, cuma cari pujian, jangan cari pujian. Kalau orang-orang yang bukan untuk berdakwah, wis dodol trompet ae dah ono sing ilokno. Tapi kalau untuk berdakwah banyak tantangannya, banyak yang ngerasani daripada yang lebih banyak yang ngerasani daripada yang muji. Wis biasa, itu sunnatullah. Nih lihat Imam Bukhari, kalau ceritakan Imam Malik sampai disiksa itu Imam Malik. Kalau diceritakan Imam Ahmad sampai meninggal itu Imam Ahmad. Kalau diceritakan Ahlul Bait, ada yang diracun, ada yang disembelih, ada yang dibunuh, macam-macam dah. Padahal nggak salah, malah mereka adalah ulama-ulama besar. Nah, cuma ya begitu memang tantangannya orang yang soleh itu. Jadi seakan-akan kalau orang itu menjadi juara satu berarti harus ada musuhnya. Mana mungkin ada juara tidak ada pertandingannya? Kalau mau juara satu ya berarti ada musuh. Ketika musuh atau lawannya itu kalah, baru dia dinyatakan pemenang menjadi juara. Semakin berat musuhnya, semakin tinggi nilainya. Lah kalau tinju kelas berat, musuhnya wong terincing, orang yang sakit-sakitan ya ndak mungkin. Kalau tinju kelas berat, yo sing tempa-tempa, sing gede-gede gua wae. Semakin berat musuhnya, kemudian dia menang, semakin tinggi nilai kejuaraannya. Begitu juga orang-orang yang soleh, orang-orang pilihan Allah, semakin berat tantangannya, semakin tinggi derajatnya. Tuh lihat bagaimana Allah menyediakan musuh-musuhnya para nabi. Bukan musuh-musuh terucuk, bukan musuh-musuh yang kecil. Nabi Musa disediakan Fir'aun, Nabi Ibrahim musuhnya Namrud, Nabi Muhammad musuhnya Abu Jahal, ganas-ganas. Nah kalau kita musuh di wong biasa, memang kita ini adalah kelas ringan. Lu gitu tuh masih kalah kita. Sik nafsu, sik ngambul,
Kadang-kadang ngambul karena difitnah, akhirnya tidak ngajar, ngambul. Kalah kita, bukan menjadi pemenang jadinya. Karena itu harus siap menerima tantangan dari itu, tapi bukan siap kalah, siap menang. Kalahkan nafsu kamu, kalahkan emosi kamu, tetap tujuan kamu yang baik. Jangan sampai terkalahkan dengan hati kamu kepingin dipuji, kepingin dikenal, kepingin dihormati dan lain-lainnya. Itulah Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu dijuluki Abul Husain. Namanya Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Gushairi. Gushairi ini dinisbatkan kepada nama seseorang. Namanya Gushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah An-Nisaburi bin Sa'sa'ah. Ini satu kabilah yang sangat besar, turunannya Gushair bin Ka'ab ini. Jadi Al-Gushairi dinisbatkan kepada Gushair bin Ka'ab. An-Nisaburi, Nisabur itu adalah satu kota besar di Khurasan. Beliau lahir ada di tahun 2004 Hijriyah. Termasuk guru beliau di dalam mengambil hadis adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengumpulkan hadis 300.000 hadis, tapi setelah itu dipilih. Beliau meninggal tahun 261. Dikuburkan di daerah Nisabur. Dan beliau sebab meninggalnya begini. Ada satu, beliau ketika ngajar banyak yang hadir. Ada satu orang membawakan satu hadis. Hadis ini tidak dikenal oleh beliau. Akhirnya kepikiran dengan itu hadis. Dari mana ini hadis? Dia akhirnya masuk dalam kamar meneliti hadis ini dari mana asal usulnya. Udah nggak boleh orang untuk mengganggu dia, mau meneliti hadis ini. Akhirnya dibawakan. Kalau sudah begitu, Imam Muslim ini kalau sudah meneliti hadis lupa makan. Dibawakan satu keranjang kurma sama murid-muridnya. Diterima. Ya makannya itu kurma itu. Dia pesan jangan ada orang yang masuk ya. Udah. Makan kurma satu sampai meneliti itu hadis sampai habis itu kurma, dan dia mendapatkan itu hadis. Setelah dia mendapatkan, nggak lama meninggal dunia. Meninggal dunia. Umur beliau meninggal dunia di bulan Rajab tahun 61 Hijriah. Umur beliau 55. Masih muda ya. Dua kitab ini adalah
kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Jadi kalau dibahas ahli hadis itu begini, kitab yang paling sahih adalah kitab riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang paling sahih adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringkat kedua adalah hadis riwayat Bukhari. Peringkat ketiga, tingkatan ketiga, hadis riwayat Muslim. Peringkat keempat, hadis ala syartil Bukhari dan Muslim. Ala syarti itu tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi perawi-perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim. Peringkat yang keberapa tadi itu? Kelima adalah hadis riwayat ala syartil Bukhari. Peringkat yang berikutnya hadis riwayat ala syartil Muslim. Setelah itu perawi-perawi yang lainnya. Alhasil hadirin, begitulah cerita daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, tokoh ahli hadis. Dan itu diakui di sepanjang zaman, kedudukannya diakui. Hadisnya luar biasa. Cuma memang Imam Bukhari lebih ketat di dalam meneliti hadis karena syaratnya adalah mulaqah. Kalau Imam Muslim itu syaratnya mu'asarah. Kalau Imam Bukhari itu syaratnya yang meriwayatkan hadis harus ketemu. Kalau Imam Muslim enggak, yang meriwayatkan hadis cukup diketahui hidup ada di zamannya. Kalau udah ulama-ulama dari generasi ke generasi mengakui Imam Bukhari, berarti beneran hebat ya sama Imam Muslim ini. Kok ada beberapa orang belajarnya masih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kadang-kadang nggak pernah belajar sama sekali, kok ngeritik Bukhari dan Muslim? Aneh itu. Sampel model anyar. Hati-hati dengan orang begitu. Sebenarnya nggak ada madharatnya. Itu kalau diibaratkan laler sombong, saudara. Laler sombong yang dia tadi itu mau nantang gajah. Lalernya ngomong sama gajah, gajah, jangan macem-macem, tak banting kamu, tak serimpung kamu nanti. Yang namanya gajah nggak mungkin akan terpengaruh sama laler. Lowong laler dikibas nod kupingit tok semaput pisan. Begitulah mereka ini, orang-orang yang mau menjatuhkan Imam Bukhari, yang mau menjatuhkan Imam Muslim, itu laler-laler sombong. Dia nggak merasa bahwa dirinya itu kecil dan lemah, ilmunya masih 1 sendok, mau nguras lautan ilmu, mau menghadapi gajah-gajah, ya nggak mungkin akan diladeni sama si gajah tadi itu. Karena itu kalau ada orang yang mengkitik, sok dia tadi itu pinter, ngeritik ulama-ulama, ngeritik aulia, wis anggapan laler. Iki laler sombong ini. Nggak mungkin akan bisa dijatuhkan, saudara. Hadirin sekalian dirahmati Allah, para habaib senang sekali dengan kitab Bukhari itu. Malah menjadi wiritan ya. Setiap bulan Rajab, dan itu juga ada di rumah diadakan. Setiap bulan Rajab sudah menjadi amaliyahnya menghatamkan kitab Bukhari. Dan subhanallah, yang punya hajat ya, kepingin hajatnya makbul, mereka itu baca Bukhari dari awal sampai akhir, diniati.
Setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cepat hajatnya tadi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu kitab Bukhari. Alhamdulillah di rumah juga diadakan setiap bulan Rajab baca, tapi yang dibaca tajrid. Ada yang membaca Bukharinya, ada yang baca tajridnya. Tajridul Bukhari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis pertama udah kita selesaikan. Sebelum menginjak ke hadis yang kedua, saya ingin menerangkan tentang hari Asyura yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita masuki, yaitu tanggal berapa itu? Hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu itu hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Disunnahkan ada di hari Asyura untuk berpuasa. Diriwayatkan daripada hadis Abi Qatadah, Rasulullah ditanya tentang keutamaan atau fadilahnya puasa hari Asyura. Beliau menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah, puasa satu hari di bulan di hari Asyura itu mengampuni dosa setahun. Dosa sampai setahun itu sapiro kira-kira? Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya mulut, dosanya kaki, dosa. Sekarang kesempatan pumpung sik kuat poso. Hari Asyura puasa dengan harapan dosa-dosa setahun itu diampuni oleh Allah. Oh bahaya Pak bawa dosa Pak, bahaya. Kalau sakit dohir gitu mati entek penyakitnya. Tapi kalau sakit karena dosa mati tambah soro, tambah sakit, di kuburan disiksa, nanti di akhirat disiksa sampai masuk ke neraka. Karena itu ayo diberseni, jangan sampai bawa dosa kita ini meninggal dunia. Apalagi Allah kasih kita masih kuat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa liyaumin fadlun ala yaumin fis siyam illa syahr Ramadan aw yaum Asyura." Tidak ada hari yang dikatakan lebih afdal untuk berpuasa daripada hari yang lainnya, podo ae, kecuali bulan Ramadan udah jelas dan hari Asyura. Hari Asyura ini bukan hanya umat Islam yang berpuasa, bahkan Yahudi pun berpuasa saat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, dilihat orang-orang Yahudi kok nggak makan gitu loh. Ditanya kenapa nggak makan? Puasa. Loh, ada apa puasa? Memangnya ada aturan puasa? Iya, setiap hari Asyura mereka berpuasa. Kenapa? Karena di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun musuhnya. Mereka mengenang dengan berpuasa sebagai ungkapan penghormatan atas kemenangan hari itu untuk pihak Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, "Nahnu aula bi Musa minhum." Kita yang lebih utama untuk menghormati Musa. Mereka justru mengkhianati Musa. Karena itu, kata Nabi Muhammad, kita juga berpuasa. Kita berpuasa. Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersama para sahabatnya, diriwayatkan mereka para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini dianggukeng loh sama orang Yahudi dan juga orang Nasoro, nanti khawatirnya nanti kita dianggap sama, gimana ya Rasul? Kata Nabi, udah kita buat tahun yang akan datang, insya Allah kalau aku dipanjangkan umur, kita semuanya akan puasa tanggal 9-nya juga, yang disebut dengan hari Tasu'a, tanggal 9. Jadi kalau Asyuranya hari Rebo, Tasu'anya itu berarti hari Selasa. Tapi Rasulullah ternyata ditakdir oleh Allah meninggal tahun itu, nggak menangi tahun yang berikutnya. Tasu'a ini diniati sama Nabi untuk dipuasai tahun berikutnya, tapi nggak menangi, Rasulullah meninggal terlebih dahulu. Nah itu sampean lebih baik puasa Tasu'a dan Asyura supaya nggak sama dengan Yahudi. Tuh lihat bagaimana Islam itu. Islam itu nggak mau persis itu. Kalau sekarang, doa bersama, ini bersama, itu bersama. Lain. Kalau kita berdoa minta sama siapa? Sama Allah. Kalau bukan kita nggak minta sama Allah, minta sama ada Tuhan ibu, Tuhan ayah, Tuhan anak. Ada yang minta kepada Brahma, ada yang minta kepada lain yang diminta. Kok sama? Enggak sama. Biar mereka doa sendiri, kita doa sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Lah kalau disamakan, Anda minta kepada Allah, mereka amin. Mereka minta kepada Tuhan selain Allah, mau amin? Nggak benar itu yang ngadakan macam-macam itu. Hah? Nggak benar itu. Wah, kita hidup harus menghargai, menghormati yang lainnya. Kita hormati, menghormati yang lainnya bukan berarti kita menghormati yang mensyirikkan kepada Allah. Akidahnya lain, nggak bisa. Kalau tetangga kita hormati, nggak boleh diganggu. Kalau mereka bukan musuh kepada Islam, terserah mau masuk ke gerejanya, mau masuk ke kelentengnya, mau masuk ke sana, nggak ada masalah. Kita hidup tidak perlu untuk berkacau, untuk perang. Tapi bukan berarti menghormati itu kalau saya mengakui keyakinan kamu, nggak bisa. Keyakinan kita lain, keyakinan kamu lain, agama saya lain, agama kamu lain, ibadah saya lain, ibadah kamu lain. Begitu, bukan sama. Mana yang sama? Hati-hati. Ada yang menyembah kepada patung, misalnya minta, dewa selamatkan saya, amin. Loh, ini jangan-jangan bisa ridho dengan kufur, ini ridho dengan syirik. Itu nggak benar. Hati-hati. Kadang-kadang kita mengartikan dengan cara yang kacau. Islam itu menghormati ya orang, tapi Islam tidak menghormati kesyirikan. Islam tidak menghormati kekufuran. Orangnya tetap harus dihormati semenjak dia tidak memusuhi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari Asyura ini adalah hari yang sangat agung. Ada di hari Asyura banyak Allah Subhanahu wa taala telah buktikan menolong kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya
Nabi Adam itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada di hari Asyura. Kemudian Nabi Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada di surga, padahal belum waktunya mati. Itu juga ada di hari Asyura. Nabi Nuh kapalnya berhenti ada di Gunung Judi, di satu gunung Judi. Jadi setelah banjir besar kapalnya udah berbulan-bulan, ada menyatakan 6 bulan di situ banjirnya. Setelah mulai sat, akhirnya kapalnya Nabi Nuh berlabuh ada di Gunung Judi, turun dari kapal ke daratan Gunung Judi. Nama gunung itu Gunung Judi. Itu ada di hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dan selamat daripada kobaran api adalah di hari Asyura. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab Taurat juga di hari Asyura, dan Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di hari Asyura. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pemimpin manusia aja, rakyatnya Nabi Sulaiman itu binatang-binatang bisa. Binatang-binatang. Macan, kamu hidup di daerah sana. Semut, kamu di daerah sini. Burung, misalnya diatur. Bukan hanya binatang, jin juga diatur oleh Nabi Sulaiman dalam jadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Bukan hanya itu, angin bisa diatur. Sana kepanasan, angin bawa itu awan ke sana biar turun hujan, diatur sama Nabi Sulaiman bisa. Itu diberikan oleh Allah pada hari Asyura. Apa lagi? Nabi Yusuf keluar dari penjara hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan hari Asyura. Nabi Yakub matanya asalnya nggak kelihatan, kemudian jadi bisa melek di hari Asyura. Nabi Ayub alaihissalam yang sakit kemudian sembuh di hari Asyura. Nabi Isa dikejar-kejar, dikepung, mau dibunuh dan disalib, diangkat oleh Allah juga di hari Asyura. Semuanya itu adalah di hari Asyura. Karena itu hari Asyura ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang penuh sejarah, dan Nabi Muhammad mendapatkan pangkat yang tinggi, dijamin tidak ditulis dosa oleh Allah, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, juga ada di hari Asyura. Begitu banyak hari Asyura ini, hari kemuliaan saudara, hari yang mulia hari Asyura ini. Karena itu kita diperintahkan untuk memuliakannya dengan berpuasa. Hari Asyura juga hari dipilihkannya untuk mati syahidnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, yang didolimi oleh Yazid sampai beliau meninggal dunia
dengan tragis sekali di hari Asyura. Cuma riwayat yang sahih untuk amalan di hari Asyura adalah berpuasa dan tausiah alal iyal. Berpuasa dan tausiah alal iyal memberikan belanja lebih kepada keluarga. Gimana itu memberikan belanja lebih? Biasanya sampean mangannya tempe dan tahu istiqomah. Coba kalau ada rezeki tuku pitik, potong ayam sama keluarga, makan yang lebih nikmat ada di hari itu. Belanjanya yang biasanya 10.000 dobelono ping 2 ping 3, ayo mayoran ada di hari itu. Karena dikatakan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, man wassa'ala alihi yawma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Siapa orang yang ngasih belanja lebih kepada keluarganya di hari Asyura demi untuk menghormati hari itu, maka insya Allah rizkinya setahun dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma syarat jangan utang-utang apa maning nyolong. Ini hari Asyura kita harus merayakan, pitik tonggo hilang siji. Ini tidak benar itu. Ya dengan cara yang halal tentunya. Gimana itu kalau mengenang Sayyidina Husain sampai geblok-geblok awake? Haram, dosa. Kalau Anda mau mengenang Sayyidina Husain, hatamno Quran, nggak apa-apa. Kalau Anda mau mengenang Sayyidina Husain, baca berzikir kepada Allah, nggak apa-apa. Kalau Anda mau mengenang Sayyidina Husain, pelajari gimana ibadahnya, gimana zuhudnya, gimana jauhnya dari haram, gimana sholatnya. Bukan mengenang Sayyidina Husain kon kamplengi awakmu. Bukan mengenang Sayyidina Husain kamu pukuli kepalamu, kamu lukai anak-anak kecilmu. Itu enggak benar, haram hukumnya. Bukan itu maksudnya untuk mengenang sejarahnya Sayyidina Husain. Mengenang sejarah Sayyidina Husain adalah yang membuat diri kita bisa mengikuti akhlaknya, ibadahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sekarang bangga karena mati jadi syahid. Bukan berarti kita ratap-ratapi, tangis-tangisi, kemudian setelah itu ternyata akhlaknya nggak karuan, sholatnya berantakan, Jumatnya ditinggalkan. Ikut dah. Namanya mengenang Sayyidina Husain, bukan itu, hati-hati. Kita jangan ikut propaganda yang model-model anyar itu. Silahkan kalau mau buat haulnya Sayyidina Husain, maca Quran, hatamnya Quran, hatamkan Quran, puasa, ibadah, sedekah, menyantuni anak yatim, bagus. Ini ndak kumpul bareng mari ngono dodoi jeblak jeblok jeblak jeblok, muntah gede kon suwe. Bukan itu caranya. Dan itu sedikit pun tidak ada nilai cinta, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda ini cinta sama orang tua, benarkah kalau Anda menyatakan, saya cinta Bu sama Anda karena Anda melahirkan saya dengan banyak mengeluarkan darah, kalau tak ketoi gape tanganku, tak 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 batu gede. Bukan itu. Kalau Anda cinta kepada ibu, cari ridho ibu. Ibu seneng kalau saya itu baca Quran. Lah, ibu seneng kalau saya itu belajarnya giat. Itu namanya cinta. Kalau Anda cinta kepada Sayyidina Husain, cari ridhonya Sayyidina Husain. Seneng tak
dengan perbuatan kamu? Sayyidina Husain itu seneng tak kalau sholatnya kamu itu nggak karuan? Seneng tak kalau kamu tadi itu nggak punya ilmu? Begitu seharusnya, paham ya? Yang pinter jadi orang, jangan rusak memori otaknya, nggak bener itu. Alhasil yang diatur oleh salaf kita, yang diatur oleh habaib, yang diatur oleh ulama ada di hari Asyura, dan itu riwayat berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih. Puasa, kemudian keluarga dikasih nafkah yang lebih, syarat tidak boleh utang ya. Kemudian kalau mau lebih, menyantuni anak-anak yatim, silaturahim, banyak di situ. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya yaitu banyak bersedekah, ziarah kepada orang yang alim, kemudian nyambangi orang yang sakit, memperhias diri, potong kukunya, dirapikan rambutnya, pakai celak, begitu. Ada lagi yang mengatur baca surat Ikhlas 1000 kali. Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu 1000 kali. Ya, ada riwayat hadis dhaif, malah ada riwayat hadis maudhu. Tapi yang jelas nggak ada geblak-geblok, itu udah ada. Terakhir saya ingin membawakan satu cerita orang yang mengagungkan hari Asyura. Diceritakan ada satu orang kaya raya, kerjanya dia adalah sayrofi, kalau bahasa sekarang itu money changer, jual beli uang begitu, dolar itu akan rupiah, real ditukarkan rupiah begitu, tapi dulu itu dinar sama dirham. Wah, dia hartanya banyak, mas-masanya banyak, peraknya banyak. Di saat itu ada seorang muslim yang dia lagi puasa hari Asyura, seluruh keluarganya cuma melarat, untuk buka nggak ada. Usaha sudah usaha, nggak ada, nggak dapat rezeki. Akhirnya datang kepada si orang yang kaya tadi itu, Pak, harta Anda kan banyak, kami satu keluarga puasa di hari Asyura, bisa nggak Anda ngutangi saya, bukan minta, ngasih utang saya 1 dirham supaya aku bisa membeli makanan yang secukupnya untuk keluarga di hari ini. Melirik itu orang, mengos, mes aku, ngeletek ay, poso jauh, ya utang maning. Akhirnya kecewa itu orang. Di tetangga daripada orang yang kaya itu ada orang Yahudi juga kerja yang sama kaya, tapi di bawah kekayaan orang itu yang mengos itu, yang nggak peduli itu. Dilihat, ada apa orang ini ya? Dipanggil, Pak, sini. Kamu ngomong apa sama dia? Saya mau utang 1 dirham.
Kenapa? Ndak, hari ini saya sama keluarga saya puasa tapi ndak ada untuk buka. Terus dari kasih? Enggak. Kenapa sih kamu puasa sak keluarga? Hari ini ada apa sih? Diceritakan, oh hari ini hari mulia, ini Asyura, ceritanya itu begini, 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 panjang. Oh ya wis, kalau begitu saya kepingin juga memuliakan. Saya kepingin memuliakan. Ini kamu tak kasih hadiah 10 dirham biar kamu bisa buka dan juga selain itu lebih merayakan dengan keluarga kamu hari ini. Terima kasih banyak orang Yahudi. Orang Yahudi yang baik, bukan seperti orang Yahudi yang ada di Israel sekarang itu, yang gempur Palestina itu. Akhirnya berangkat itu si orang fakir. Alhamdulillah, kata dia. Satu saat malamnya orang muslim yang kaya itu, yang mengos tadi itu mimpi seperti kiamat udah terjadi dan dia kena rasa haus yang sangat tinggi, ketakutan dia. Dilihat ada di sana dari kejauhan ada satu istana yang sangat megah dari lu'lu', pintunya dari yakut ahmar, yakut merah. Kemudian dia menyatakan, yang ada di istana, aku haus, kasih aku air lagi. Dijawab, kamu tahu nggak istana ini sebenarnya mau jadi milikmu. Kemarin mau jadi milikmu, tapi ternyata udah kamu jual cuma dengan harga 10 dirham. Maksud kamu gimana? Kalau seandainya orang fakir yang minta itu, yang memuliakan hari Asyura, kamu kasih 1 dirham, milikmu ini istana. Cuma kamu jual sudah sama tetangga kamu itu Yahudi 10 dirham. Berarti namanya di sertifikat. Coba dimatikan itu airnya di atas itu. Aulad. Berarti udah dirobah, bukan jadi hak milikmu ini. Bangun dari tidur, datang kepada si Yahudi, mendayo ini. Orang yang kaya mendayo. Pak, saya punya tanggungan sama sampean. Kata si Yahudi, tanggungan apa? Enggak, saya harus bayar sama sampean ini 10 dirham. Kemarin kamu ngasih orang ya 10 dirham ya? Iya, itu saya sebetulnya yang harus ngasih. Nah, tak kembalikan ya yang 10 dirham. Kenapa? Kamu mau merebut istanaku yang disediakan oleh Allah ya? Kok tahu sampean? Tahu sama mimpinya? Iya, kamu mau rebut istanaku yang udah disediakan oleh Allah karena sebab bantu itu fakir ya? Nggak mungkin, kata dia. Loh, kok tahu Anda? Iya, tadi malam saya mimpi itu sebetulnya, kata dia. Iya, saya juga mimpi dikasih tahu. Saya juga dapat firasat begitu sekarang. Kamu tahu nggak? Setelah itu ku pulang, orang fakir itu pulang, aku dikasih hidayat oleh Allah, aku masuk Islam udah. Aku masuk Islam, kata dia. Masuk Islam langsung jadi wali. Langsung tahu itu semuanya. Tuh. Karena itu, Yahudi aja bisa dapat hidayat karena sebab memuliakan orang yang memuliakan hari Asyura. Apa maning wong Islam sebetulnya. Karena itu ayo kita muliakan hari itu, tentunya dengan hal-hal yang sudah diatur
oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tambahkan sedikit 5 menit. Sekarang saudara kita di Palestina lagi dapat ujian diserang sama Israel. Ya ngono iku Israel. Israel itu adalah dulure Amerika. Karena itu kita ini harus punya nilai perjuangan sama-sama orang Islam kok. Terus gimana Habib? Apakah kita akan demonstrasi? Apakah kita akan rame? Tuh nggak noy. Di sana itu luwe wani, luwe nekat kok sampean. Perang, tembak-tembakan, gelut itu setiap hari ada di sana itu. Bukan itu yang dibutuhkan. Tapi kesadaran sampean yang dibutuhkan. Maksudnya gimana? Bisa, ronda, yaitu lo Yahudi asli nih. Yaitu Amerika asli nih. Yaitu yang sampean seneng lihat filmnya, yaitu aslinya. Yang sampean seneng lagu-lagunya, yaitu aslinya. Musuh sama sampean ini, musuh sama orang Islam. Yang sampean pajang itu pemain-pemain sepak bolanya, yaitu aslinya. Karena itu sadar orang Islam. Wis, jangan dilihat sudah acara-acara mereka, propaganda mereka, ojo didelok. Sampean ngajak perang sama Yahudi, perang sama Amerika, cuma doyan kok nembe panganane. Cuma kamu pakai produknya dia. Padha megoro. Caranya gimana? Wis nggayo pakaian produksi wong Islam. Tuku panganan produksi wong Islam. Terus begitu. Dan perlu Anda ketahui, Yahudi itu bukan hanya benci kepada orang Islam, sama orang Kristen juga benci. Karena itu orang-orang Nasoro ini perlu Anda ketahui, Anda itu bisa berdampingan dengan umat Islam, hidup bersama. Tapi kalau dengan Yahudi, Anda ini dimanfaatkan. Satu saat Anda yang akan diserang. Karena itu kita harus paham ya, gimana orang Yahudi ini. Tapi alhamdulillah Indonesia bagus saudara. Indonesia langsung memperhatikan keadaan mereka, menyumbang 1 juta dolar Amerika sambil mengirimkan tenaga medis. Ini satu hal yang sangat bernilai ya bagi negara Indonesia yang dilanda krisis ini, masih perhatian dengan saudara kita yang ada di sana. Cuma saya ngingatkan, jangan terprovokasi umat Islam. Ojo mari ngono gawe emosi ngawur. Akhirnya nanti sampean berbenturan dengan umat Islam sendiri. Kadang-kadang ayo kita serang, ayo katanya nyerang apa kon di Indonesia? Bukan Yahudi yang kamu hadapi ada di Indonesia ini sekarang ini. Hati-hati, jangan terprovokasi. Nanti ulama-ulamanya disuruh rame. Anda tahu nggak kunci utama kalau mau memberantas Yahudi Israel itu? Kalau jihad itu dikumandangkan di Masjidil Haram di Mekah sama ada di Masjid Nabawi, entek itu Yahudi. Tidak ada, diam 1000 bahasa. Di Masjidil Haram yang disirik-sirikan yang hadir hall ini. Rame ada di sana, berani ada di sana. Tapi kumandang jihad melawan Israel yang ada di Palestina nggak ada dikumandangkan di sana. Opo. Karena itu jangan terprovokasi. Harus hati-hati.
Sampean jerat-jerit model kaya apa jihad. Ndak ketemu sampean di sini. Paham ya? Yang paling penting jiwa jihad ada. Tapi tanam sampai waktunya nanti. Kalau sudah ada waktunya, kompak kita bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ngawur, engko akhire engko watu ana sing buncur, ternyata wong Islam sing buncur. Engko nggawa pentung dipentungi padha wong Islame, sing kudu guyu Israel goblok-goblok kanjene wong Islam. Paham ya? Nah, kita harus hati-hati, tapi tunggu setiap saat. Habis sholat ditungakno, habis maca Quran ditungakno, habis taklim ditungakno. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah bantu. Mudah-mudahan insyaallah musuh-musuh Islam Allah kasih pelajaran. Ini diuji, wong Islam diuji, setiap saat diuji. Kok sampean Pak Bilal iku lho, sahabat Nabi disiksa kok. Ammar bin Yasir disiksa. Kok sampean Kanjeng Nabi Muhammad dipendoki kok. Wis iku diuji, tapi terakhirnya pasti menang. Karena janji Allah liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Pasti Islam akan Allah menangkan. Walaupun tidak setuju wong Yahudi, walaupun tidak setuju orang-orang musyrik, itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jayakan Islam setiap saatnya. Amin Allahumma.